Hai, jumpa lagi ya. Hari ini kita akan belajar pengatur caraan Python ya, string ya, tentang string. Sebelum ini kita telah pun belajar tentang integer dan juga float ya, cikgu imbas balik ya. Sebagai contoh integer coding dia sangat senang seperti ini. Sebagai contoh lah ya. Lihat integer B, integer 4 sebagai contoh ya. Manakala B sama dengan integer 2 ya. Oke, andai kata C sama dengan A tambah B. Oke, print C. Oke, print ini berfungsi sebagai output ya, kita untuk memaparkan output. Apabila kamu telah selesai ya, telah selesai buat coding ini, boleh tekan run. Oke, kita akan dapat 6. Oke. Manakala untuk plot itu yang ada titik perpuluhan. Plot pun senang saja. Plot 4 tambah apalah plotnya pun boleh ya. Plot Oke, ini plot. Oke, integer plot kita telah belajar sebelum ini. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang string pula ya, string dalam pengatur caraan Python ini. Oke, hari ini cikgu kita akan belajar tentang string ya. Kita akan belajar tentang string. Oke, apa yang dimaksudkan dengan string? String itu adalah perkataan yang dibina daripada aksara. Ya, perkataan yang dibina daripada aksara. Oke, sebagai contoh string untuk rumah. Ya, rumah ya. Rumah ini adalah gabungan daripada aksara R, apalagi U, M, E, H. Oke, sebagai contoh lah ya. Saya harap kamu paham. Oke, string rumah ini adalah hasil daripada gabungan ini. Aksara R, U, M, E, H. Oke. Hasil gabungan ini menghasilkan rumah. Oke. Oke. Saya harap semua paham. Oke, semasa kamu mengatur cara, nilai string yang diberikan kepada sesuatu pemboleh ubah perlu diletakkan petikan tunggal. Oke, sebagai contoh lah ya. Sebagai contoh, cikgu letak begini ya. Sebagai contoh, nama sama dengan string. String, oke. String. Petikan tunggal maksudnya begini. Oke, Royston. Contoh. Oke, mesti ada ini petikan tunggal. Mesti ada petikan tunggal. Ini atas cikgu padam ya. Oke, cikgu padam. Oke. Ataupun tanda berganda ya, seperti ini. Oke. Harap kau paham. Oke, paham? Oke, ini yang dimaksudkan nilai string yang diberikan kepada nama ini. Oke, nama ini merupakan pemboleh ubah ya. Nama ini adalah satu pemboleh ubah. Oke, jadi nilai yang diberikan kepada pemboleh ubah ini perlu diletakkan petikan tunggal ini. Ini dinamakan petikan tunggal ataupun petikan ataupun tanda berganda. Oke, mesti ada ini. Oke,
Juga harap kamu paham lah. Oke, sebagai contoh lah kita kasih. Oke, kita istihar. Oke, sekarang kamu tahu sudah macam mana mau paparkan data kan? Kita tekan print. Print nama. Oke. Print nama apa akan coba kita run? Oke, Royston akan keluar. Oke. Kalau kamu tidak letakkan coba kita buat ketikan tunggal pula. Boleh tidak? Oke, sama ya. Jadi petikan tunggal ataupun tanda bergada pun kamu boleh gunakan. Oke. Oke, ingat sintaks yang selalu digunakan dalam pengistiharan string ialah str ya. Ini str nih. Oke, sintaks yang selalu digunakan adalah str. Oke. str ini oke, juga tulislah supaya kamu paham. Oke. str oke digunakan dalam ini str ya digunakan dalam pengistiharan string. Mesti ada string di depan ini. Apa akan berlaku kalau kita tulis integer? Bolehkah tidak? Oke. Print nama. Oke. Pedamnya ada error. Oke. Ada error kan? Sebab integer. Oke, mesti kalau string itu mesti ada nilai. Mesti kita tulis str. Baru dia kenal pasti sebagai string. Oke. Oke. Dalam string ini terdapat beberapa fungsi yang dapat memanipulasikan string. Oke. Dalam ini ada fungsi yang manipulasikan string. Oke. Dalam string ini ada beberapa fungsi yang akan memanipulasikan string ini. Sebagai contoh yang pertama, kayak tanda begini. Nah, ini tanda ini. Masih besar screen juga dulu supaya kamu paham. Oke. Oke. Ini penggunaan dalam string ini digunakan untuk mencapai satu aksara dalam string. Oke, mencapai satu aksara dalam string fungsi ini. Oke, nanti juga akan tunjukkan ya macam mana kita mau dapat itu. Oke. Yang kedua, sebagai contoh lah, sebagai contoh supaya kamu paham. Oke, sebagai contoh lah kan. Contohlah kita tukarkan kelas, istiharkan komponen ubah kelas sama dengan string dua harmoni. Oke. Dua harmoni. Oke. Jadi kalau kita mau paparkan print kelas. Oke. Sebagai contoh kita mau tahu nilai indeks yang ke-6. Oke. Kalau kamu run ini dalam sistem, yang akan keluar nanti adalah indeks yang ke-6. Ya, dalam dua harmoni. Dua harmoni tidak akan dipaparkan semuanya, tetapi hanya indeks yang ke-6. Ingat, setiap indeks harus bermula daripada kosong. Jadi oke, indeks bagi dua ini adalah kosong. S1. Oke, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indeks yang ke-6 itu adalah N. Oke. Coba kita coba ya. Oke. Coba kecil sedikit. Oke. Oke. Nampak? N. Oke.
Kalau indeks kosong, nah 2 yang akan dipaparkan ya. Jadi cikgu harap kamu paham ya, yang 2 ini tanda yang begini ini digunakan untuk mencapai aksara dalam string. Oke, jelas? Oke, cikgu kembali semula. Oke, mencapai aksara dalam string. Oke, coba dulu ini. Oke, supaya tidak dibaca ya. Oke, coba kita coba dulu. Oke. Ini kita sudah belajar tadi. Oke, sekarang ini kita tengok pula LIN, keleng ya. Oke, ini untuk apa? LIN ini untuk apa? Oke. Itu fungsi ini bertujuan untuk menghitung bilangan aksara dalam string. Oke. Ingat, len digunakan untuk menghitung bilangan aksara dalam string. Sebagai contoh tadi kita istiharkan tadi, ini juga buat hashtag supaya tidak dibaca oleh codingnya. Oke, coba ulang balik. Di atas tadi itu kita sudah belajar. Contohnya kelas, istiharkan pemulih bab kelas itu adalah sebagai string dua harmoni ya. Oke. Apa akan berlaku kalau kita tulis len ini? Ya, apa akan berlaku? Oke. Sebagai contoh lah. Saya tulis ini len kelas. Oke. Oke, dalam cikgu punya ini dia tidak dapat dibaca ya. Oke, di sini dia tidak dapat baca nih. Oke, sepatutnya dia yang akan keluar adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya, 4 akan keluar di sini ya pada paparan output. Oke. Berharap kau paham. Oke, kita telah belajar tentang beberapa fungsi. Oke, yang pertama ini, yang kedua ini oke itu. Oke. Yang ketiga, fungsi yang seterusnya ialah tambah. Oke, fungsi terus tambah. Apa fungsi tambah? Oke, ini digunakan untuk gabung dua string. Oke, ini gabung dua string. Oke, tanpa ruang kosong. Oke, tanpa ruang kosong. Bermaksud dia tidak ada space. Ya, dia tidak ada space. Oke, sebagai contoh lah. Contohnya sebagai kalau coba istiharkan sama dengan string Royston. Oke, sebagai contoh coba istiharkan begini. Oke. B sama dengan string Salimun. Oke. Kalau kita print, nanti tambah B. Oke, sebelum ini akan ada error kalau juga pasti run sekarang, sebab dia akan baca coding ini, jadi juga harus stack dulu supaya tidak dapat baca. Oke, perhatikan ya.
Oke, tengok apa yang berlaku. Royston Salimun tidak ada space. Ya, itulah fungsi tambah ini. Tambah menggabungkan dua string tanpa ruang kosong. Ya, tidak ada ruang kosong. Oke, baik, kita lihat pula fungsi string yang lain. Selain daripada itu, kita ada lagi ke bawah. Kita ada fungsi koma. Oke, koma ini adalah sama juga menggabungkan dua string dengan gabung dua string dengan satu ruang kosong. Oke, itu fungsi dia koma ya. Kalau tambah gabung dua string tanpa ruang kosong, ini jadi dia. Oke. Kalau kita koma di sini ya, koma di sini, ini cukup hashtag dulu supaya tidak dapat dibaca oleh pengatur cara. Oke, coba kita lihat. Oke, dapat lihat dia ada space di sini. Oke, ada ruang kosong. Itu fungsi koma. Oke. Kalau yang seterusnya, oke ini. Apa nama ini? Kalau dalam operasi matematik ini darab. Oke. Ini fungsi dia adalah untuk mengulang string dengan bilangan yang dinyatakan. Oke. Ingat, ini digunakan untuk besarkan. Oke, yang ini digunakan untuk mengulang string dengan bilangan yang dinyatakan. Sebagai contoh, Royston ya, kita mau ulang dia sebanyak berapa kali? 10. Oke. Perhatikan apa yang akan berlaku. Oke, di sini oke, ada invalid syntax sebab dia baca. Oke. Oke, paham? Oke, kita mau ulang Royston sebanyak 10 kali. Nah, jadi dia akan ulang Royston ini sebanyak 10 kali. Kalau kita mau ulang 2 kali saja, tekan 2. Oke. Oke, jelas? Itu adalah fungsi-fungsi yang digunakan dalam string. Oke, cikgu harap semua jelas. Cikgu ulang, ini yang fungsi digunakan dalam string. Oke, yang ini untuk mencapai satu aksara dalam string. Oke. Len ini pula menghitung bilangan aksara dalam string. Tambah ini gabung dua string tanpa ruang kosong. Koma ini gabung dua string dengan satu ruang kosong. Oke, yang terakhir mengulang string dengan bilangan yang dinyatakan. Oke, sekarang ini coba kita buat coding dulu ya, kita buat coding ya supaya kamu paham lah. Oke, yang pertama kita coba untuk mencapai satu aksara. Oke. Untuk mencapai satu aksara, ingat kita akan gunakan ini ya, kita akan guna ini. Oke, cobalah kita buat satu mencapai aksara. Satu aksara. Oke, dalam string. Oke. Contohnya kita istihar pembuluh ubah kelas sama dengan string 2 harmoni. Oke. Kita mau capai indeks aksara indeks yang ke berapa? Ingat bermula dari kosong. Ruang kosong pun dikira. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke. Coba kita, betulkah tidak kalau kita ambil yang ke-8 nilai dia adalah I. Print kelas. Oke, kita mau cari yang ke-8. Oke, betulkah tidak dapat I? Oke, rupanya cukup tersilap di sini. Ingat tadi ini semikolon ini adalah untuk menggabungkan ya. Jadi cukup salah sudah nih. Oke, sepatutnya begini saja. Oke. Kelas
Oke, baik. Sekarang kita perhatikan kelas, print kelas. Oke, H 012 ya. Ingat 02 ini nilai indeksnya adalah 0, ruang kosong ini adalah 1, H itu adalah 2. Oke. Apa akan berlaku jika kita print begini? Print kelas. Oke. 3 hingga 8. Oke. Kalau 3 hingga 8, kita buat begini, dia hanya akan print bermula dari indeks yang ketiga. Oke. 0, 1, 2, 3. Oke, sampailah N. Oke. Juga harap kau paham. Oke. Yang 2 ini disebut sebagai nilai indeks. Ya, dalam kurungan itu adalah nilai indeks. Oke. Sekarang ini kita coba pula untuk menggabungkan dua string. Ya. Sekarang ini kita gabungkan, belajar tentang cara untuk gabungkan string lah ya, kita gabungkan string. Oke, sebagai contoh, sama dengan string. Hai. B sama dengan string. Hai. Nama C string. Saya. I sama dengan string. Oke, macam mana kita gabungkan? Kita telah belajar fungsi-fungsi tadi kan, fungsi-fungsi yang digunakan dalam string. Jadi senang saja print. Oke, kalau kita print A plus B plus C plus D. Ingat, kalau E plus kita menggunakan tambah, ya, dia akan menggabungkan string tanpa ruang kosong. Oke, kita tengok. Nah, oke, boleh nampakkan. Hai, nama saya Royston, tanpa ruang kosong. Jadi yang paling sesuai kita gunakan koma. Kalau kita go koma, fungsi tetap sama, menggabungkan string, tetapi ada satu ruang kosong. Oke, seperti ini. Hai, nama saya Royston, ya. Oke, saya harap kamu paham ya tentang string. Oke. Oke, kalau begini, kalau supaya kamu lebih paham, cikgu mau ulang balik ya fungsi-fungsi yang digunakan dalam dalam string ini, yang untuk memanipulasikan string kita akan gunakan ini ya. Kita akan gunakan ini ya. Ini untuk capai satu aksara ya. Aksara dalam string. Oke. Yang kedua kita ada len. Oke, ini untuk kira bilangan aksara dalam string. Oke, lepas itu kita ada tambah ini. Tambah ini adalah untuk, coba besarkan ya. Oke, untuk gabungkan string ya. Gabungan string tanpa ruang kosong. Kalau koma, gabungkan string dengan satu ruang kosong. Oke.
Ini adalah fungsi-fungsi yang digunakan dalam untuk memanipulasikan string. Oke, Cikgu harap kamu paham ya. Untuk kelas yang akan datang kita akan belajar tentang Boolean pula ya. Boolean, kita akan belajar tentang Boolean. Oke, setakat itu saja. Jangan lupa menjawab soalan kuis ya. Pautan telah Cikgu berikan di ruangan deskripsi ya. Tengok di bagian deskripsi ada pautan soalan kuis. Oke, sila jawab soalan kuis itu. Oke, jumpa lagi pada kelas akan datang.